Oke. Ya, ini sudah tampil yang tadi. Mohon maaf. Nah, ini tampil, Mas, Mbak, semuanya. Halo. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah tampil. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kata penyemangat awal, kita kasih slogan TKJ ya. Kalau saya bilang, apa ya? Salam TKJ gitu, kamu jawab langkah virusnya gitu ya. Salam TKJ. Langkah virusnya. Kita ulangi lagi ya. Salam TKJ. Langkah virusnya. Langkah virusnya. Oke, terima kasih. Bagi yang baru bergabung, saya ingatkan silakan di screenshot aktivitas sinkron kita karena nanti untuk absen ya, melampirkan screenshot aktivitas sinkron. Kita ucapkan beribu terima kasih dan apa ya, syukur yang tak terhingga atas kesempatan yang ada, baik dari usaha kalian semuanya yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kondisi pandemi kali ini. Kita bersyukur karyat Allah Subhanahu wa taala telah diberikan rahmat hidayah inalah sehingga hati, pikiran dan perbuatan kita bisa mengarah ke pembelajaran sinkron gitu ya. Jadi harapannya sinkron ini hati pikirannya ada di sini ya, ada di sinkronnya ya, bukan ada di mana-mana. Nah, perkenalkan saya Fajar Bahrun Najhi ya, yang insya Allah nanti membersamai kamu semuanya dalam pembelajaran pemrograman dasar. Pertemuan kali ini kenalan ya, sekaligus nanti kalau bahas materi nggak disinkron ya, bahas materi di asinkron. Nanti videonya saya sudah buatkan, nanti saya kirim ke grup ya. Nah, untuk pembelajaran pemrograman dasar, software yang nanti kita pakai itu web ya, jadi bisa dipakai di komputer, di HP. Yang penting ada koneksi internet. Nah, prinsip itu. Berikutnya untuk tujuan pembelajarannya yaitu kamu bisa memahami bagaimana perangkat lunak itu dibuat melalui bahasa pemrograman Python. Nah, pertemuan kali ini saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Perbincangan yang pertama, apakah di pembelajaran pemrograman dasar itu ada kelompok? Terus berikutnya saya akan mendemokan beberapa kode program, ya sedikit ya. Setelah itu nanti di minggu ini atau minggu berikutnya saya tidak memberikan tugas, hanya materi. Terus untuk pemrograman dasar itu prakteknya nanti bentuknya tes. Jadi tes diagnostik itu nanti akan saya susun ya bentuknya ya seperti yang sudah saya kirim di grup ya. Oke, untuk lebih jelasnya begini saja ya. Saya akan demokan sebentar ya untuk menyingkat waktu. Mohon diingatkan ya, jatah waktu saya mungkin sekitar 20 menit ya. Nek kelamaan diinterupsi, Pak sudah 20 menit gitu kan. Kasihan ya. Yang lain yang belum bisa join nanti bisa video call lewat WhatsApp. Oke, ini saya enso aja ya. Oke. Yang pertama ini oke, kita mengunjungi. Ini kelihatan nggak tampilan browsernya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, ini tulisannya apa? Yang saya ketik di browser ini tulisannya apa? Python online. Oke, Python online ya, Python ya gitu ya, bahasa Inggrisnya ya, Python online. Nah, kita manfaatkan yang online ya. Yang offline ada Pak? Ada, kemarin sudah tak kirim. Ya, ini kenapa saya demokan yang online, karena biar nanti tidak ada kebingungan ketika installnya nggak jadi di HP itu kan saya repot lagi ya. Nah, yang pertama ya di sini kita belajar pemrograman, otomatis kita harus praktek ya. Ya, jadi kalau teori saja ya nggak paham. Yang pertama aturan dasar ya, ini ya tak ketik aturan dasar pemrograman. Oke. Ada istilahnya itu keyword ya. Keyword itu kata kunci. Nah, kata kunci maksudnya gimana, Pak? Nah, begini. Jadi, misal ya ini ya, praktek aja. Misal saya ketik print, ini kan, print Fajar Bahrun.
Nah, ini kan ada simbol hashtag ya, kelihatan nggak ini? Simbol hashtagnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya, ini Iya, kegedean. Pak. Oke. Suaranya ini ya kayak apa ya, kayak artis ya. Syahdu sekali. Oke, ini ada hashtag, terus ini ada print. Oke, perhatikan ya. Kalau hashtag kayak gini, fungsinya itu untuk ngasih komentar. Komentar itu keterangan ya. Nah, misalnya di sini saya kasih komentarnya hashtag gini ya. Saya mencetak nama. Saya mencetak nama. Oke. Nah, yang ada di hashtag ini mau kamu isi apapun itu nggak akan tampil, ya. Karena yang akan tampil itu print. Nah, print ini keyword ya. Ya, yang dimaksud keyword itu apa, Pak? Ya, kita praktek aja ya. Karena dengan praktek itu kamu mengamati ya. Yang namanya mengamati itu 1000 makna, itu kan. Run ya gini ya. Oke, run. Nah, ketika di run munculnya apa? Halo, Assalamualaikum. Pak Fajar Bahrun. Ya, munculnya Fajar Barun gitu ya. Iya, Terima Pak. kasih, Mas. Ya, terima kasih. Nah, supaya nanti munculnya misal gini, supaya nanti munculnya ya nama saya Fajar Bahrun dan Andi, misal gini. Berarti yang kita rubah itu baris keberapa? Baris 1 atau baris 2? Biar nanti outputnya jadi nama saya Fajar Bahrun dan Andi gitu. Berarti yang kita sunting itu baris 1 atau baris 2? Halo. Ini kok diem. Nah, yang kita sunting itu yang baris yang kedua gini ya. Ini kita contohkan aja ya. Ini kalau saya nulisnya nama saya Fajar Bahrun dan Andi, kita masukkan di sini ya. Nah, ini yang ini kita hapus ya. Nah, terus kita run ya, ini ya. Kita run. Tetap sama ya. Nah, berarti yang kita ganti itu bagian yang di sini. Nah, misalkan nama saya Fajar Bahrun dan Andi. Nah, mungkin kamu bertanya ya, Pak, pemrograman kok belajarnya cuman kayak gitu toh. Ah, ini entry point-nya kita. Belajar awalnya kayak gini. Ya, kamu punya aplikasi misalkan antivirus atau mungkin aplikasi untuk hacking, itu produknya pemrograman, produknya algoritma, ya, produknya matematika komputer gitu kan. Jadi matematika yang dipraktekkan itu pemrograman itu ya. Jadi logika yang sifatnya aplikatif ya, bisa langsung terlihat diobservasi oleh mata. Bahkan ada yang bisa diobservasi oleh panca indera kita. Misalkan fingerprint ya. Oh, absen Pak, tapi pakai sidik jari gitu kan. Wah, berarti komputer bisa mengenali sidik jari kita. Bahkan ada ya komputer yang bisa mengenali suara sampai dengan raut wajah kita ya. Kita lagi sedih atau lagi gembira itu kan. Ada istilah artificial kecerdasan buatan ya. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anakku, yang pertama saya akan mengenalkan terlebih dahulu ini ya. Jadi kita menggunakan web ya, namanya programmis.com ya. Kemarin sudah saya bagi. Nah, di sini kita sudah mempelajari tentang keyword. Nah, keywordnya apa saja, Pak? Selain print ya. Jadi yang dimaksud dengan print itu untuk mencetak, ini keyword. Nah, saya berikan contoh lagi yang lainnya ya. Nah, misalkan A sama dengan Fajar Bahrun. Ya, ini contoh ya. B sama dengan Andi Supriyadi ya. Kita menggunakan keyword print ya. Print sama dengan misalkan Sulistiani misal. Sulistiani. Misal gini ya. Apakah ini boleh, Pak? Ya, A, B terus print gini kan. Nah, print ini tadi fungsinya untuk mencetak ya. Jadi yang ada warna biru gitu ya, ini nggak boleh dipakai ya. Jadi ini perintah yang sudah menjadi kamus bahasa ya. Kamus bahasa yang nggak boleh dipakai. Ya. Contoh lagi ya, selain print itu ada lagi if misal gini ya. Ini juga nggak boleh dipakai ya. Kalau ini dipakai, ya kita run ya.
Nah, nanti ketemunya error, sintak invalid. Nah, errornya di mana, Pak? Nah, ini ada keterangan baris keempat ya. Kita lihat ya, oh ini baris keempat error. If-nya nggak boleh dipakai ya. Kalau F-nya saya ganti huruf besar gini, ini udah nggak error ya. Errornya naik ke baris yang ketiga. Ya, run ya misalnya. Nah, jadi yang perlu kamu ketahui satu ya. Jadi print itu fungsinya buat mencetak ya. Terus yang kedua, if itu atau keyword-keyword yang ada di Python itu tidak boleh dipakai. Keywordnya apa saja, Pak? Oke, keywordnya ini nanti tak kirim ya. Keywordnya sebentar. Ini saya masuk ke home dulu ya. Saya klik dulu. Nah, oke. Ini tak reset ya. Nah, keyword yang ada di Python ya. Oke, ini pakai bahasa Inggris tapi ini lengkap. Nah, keyword yang ada di Python ya ini ya, keyword and identifier. Nah, oke. Keywordnya itu, nah ini ya, false, await, else, import, pass ya. Ini nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai untuk memberikan ya suatu nilai. Jadi contoh kayak gini kan nilai ya, A sama dengan Fajar Bahrun, B sama dengan Andi Supriyadi. Misalkan C sama dengan 35, misal gini ya. In ya A plus B ya, misal ya, plus C ini bisa nggak? Kita coba ya run ya. Oke, di run nggak jalan ya. Coba print A dulu. Wah, ini nggak jalan. Ini kita copy dulu. Oke, ini saya blok. Oh ya, coba ya. Ini ya, misal ya. A Fajar Bahrun. Ya, ini misalkan tak ganti plus ya, plus Fajar Bahrun, Andi Supriyadi ya, gabung karakternya ya. Plus lagi di sini misal ya, misal. Nah, ini error ya, karakter terus ketemu ini error. Nah, kalau ininya di-AP dengan tanda petik 2, berarti dia diambil sebagai karakter ya, misal. Nah, ini ya, contoh ya. Nah, jadi ini hanya sebatas sebagai contoh saja ya. Sebatas sebagai contoh, nanti Pak Guru akan memberikan semacam case study, ya. Case study itu studi kasus ya. Contoh-contoh dari beberapa soal kode program, nanti kamu jalankan, terus kamu cari errornya di mana, itu kan. Nah, cari errornya di mana. Jadi tugasnya mencari error ya, mencari error bugnya di mana. Nanti bentuknya tes diagnostik. Jadi tes itu fungsinya untuk menggali sejauh mana tingkat pemahaman kamu terhadap kode program yang kemarin ya sudah kita bahas, yaitu ada print, terus tambah satu lagi di sini yaitu memberikan suatu nilai ya. Jadi A sama dengan Fajar Bahrun, B sama dengan Andi, C sama dengan 35, misalnya gini ya. Kalau yang atas itu data karakter ya, simbol, teks ya. Kalau yang bawah yang C itu data angka ya. Nah, ABC ini merupakan variabel ya. Teorinya ada ya di modul ya, teorinya ada di modul. Nah, saya nggak akan bertanya kamu paham apa tidak. Nanti tahu paham tidaknya ketika ada tes diagnostik gitu. Nah, nanti setelah kamu mengikuti tes diagnostik ya, retest ya sampai dengan kamu nilainya minimal 75. Ya, nah nilainya Pak saya belum 75 ini itu kan. Sudah seminggu tak kerjain enggak 75 ya. Jangan khawatir, Pak Guru nanti akan membuat video tentang pembahasannya. Nah, jadi itu akan membantu kamu ya. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada masukan buat pelajaran pemrograman, kira-kira butuh kelompok atau tidak? Halo? Yang belum sempat screenshot, jangan lupa ya, kamera diaktifkan, di screenshot ya. Ini mau saya bagikan untuk presensinya, absennya. Udah pulang, ada yang kesepian loh, nggak punya teman. Oke, sudah saya bagi ya, silakan screenshot dulu ya, screenshot dulu. Absennya silakan nanti diisi.
Ya. Oke, sementara belum ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya bisa di grup, bisa japri ke saya ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas mungkin terlalu cepat, Pak. Orang mudeng, Pak, gitu kan. Mudengnya nanti bukan disinkron ya, mudengnya nanti di asinkron, di grup ya. Kita ngobrol, saya ngasih beberapa latihan soal. Jadi itu supaya lebih paham. Nah, dan saya ucapkan terima kasih kemarin udah nyoba ya. Screenshotnya disimpan baik-baik yang kemarin ya. Nanti saya suatu saat akan tagih. Oke, sebelum saya akhiri ini ada yang bertanya, Mbak Aisyah Kamiati, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Enggak, Pak. Itu kepencet tadi. Oke, ya. Oke, mungkin kiranya itu ya yang bisa saya sampaikan ya, mengingat waktunya sudah lebih dari 20 menit ya. Dan saya mohon maaf ya, nggak mau berlama-lama ya, kasihan ya kuotanya siswa. Terus nanti yang belum bisa sinkron lewat Gmeet, nanti WhatsApp dengan saya. Sekarang ya, tapi ya. Absennya nanti boleh, tapi tolong itu linknya jangan dibagi ke teman yang belum sinkron ya. Nanti yang rugi kamu sendiri. Istilah lain untuk kuota itu kan. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, sinyal susah. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, sukses selalu untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Kita akhiri bersama kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.